Pemirsa, berbicara soal mudik dari tahun ke tahun mengalami berbagai dinamika. Meski pelaksanaannya rutin, namun masalah selalu saja ada. Dan tahun ini beberapa infrastruktur telah rampung. Diperkirakan jumlah pemudik akan bertambah. Berikut kami memiliki data fakta bicara soal mudik. Kita lihat terlebih dahulu peningkatan jumlah pemudik. Mundur di tahun 2016 ada 18,1 juta orang yang mudik di masa arus mudik Lebaran. Lalu tahun 2017 jumlahnya meningkat sekitar 500.000 pemudik menjadi 18,6 juta orang. Di 2018 naik lagi menjadi 19,5 juta orang atau naik sekitar 900.000. Nah, di tahun 2019 ini ada sejumlah peningkatan pemudik. Peningkatannya berkisar antara 10 sampai 40%. Ini karena animo masyarakat yang lebih baik. Salah satunya karena infrastruktur yang sudah semakin baik. Dari total pemudik yang bertambah itu diperkirakan ada 14,9 juta pemudik yang asalnya dari Jabodetabek saja. Lalu jalur darat juga diperkirakan masih menjadi jalur primadona dengan tujuan utama paling banyak diperkirakan akan menuju ke Jawa Tengah. Bahkan ada 5,6 juta orang yang akan menuju ke Jawa Tengah. Saat ini beberapa tiket untuk mudik gratis untuk tujuan beberapa kota di Jawa Tengah saja sudah habis, seperti misalnya dari Kebumen, Yogyakarta, Solo, dan juga Wonogiri. Ini menunjukkan betapa banyaknya mereka yang akan mudik ke daerah Jawa Tengah. Ini juga disebabkan peningkatan jumlah pemudik ini, salah satunya disebabkan oleh program mudik gratis yang diselenggarakan oleh banyak pihak, mulai dari pihak swasta, lalu pihak BUMN, Pemprov, dan juga dari pemerintah yang jumlahnya atau kuotanya terus bertambah dari tahun ke tahun. Nah, sayangnya setiap tahun ada saja kecelakaan yang terjadi di musim mudik dan juga di musim arus balik Lebaran. Kita lihat di tahun 2017 ada 1.623 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 606 jiwa. Turun 30% di tahun 2018 menjadi 1.154 kejadian dengan meninggal dunia sebanyak 242 jiwa. Nah, ada beberapa tips bagi Anda yang ingin mempersiapkan mudik agar lebih lancar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik untuk mudiknya maupun untuk baliknya. Yang pertama, rencanakan perjalanan Anda. Perhatikan baik-baik, hindari jika memungkinkan puncak arus mudik yang diperkirakan akan terjadi mulai H-5 atau tanggal 31 Mei hingga tanggal 2 Juni 2019 ini. Lalu juga perhatikan jalur yang akan Anda lewati, apakah ada kontraflow, ada one way, juga ada wacana ganjil genap nanti yang akan masih digodok oleh pemerintah. Juga waspada titik-titik kemacetan seperti misalnya di gerbang tol, di keluar tol, di pintu keluar tol, lalu di rest area dan jika melewati sejumlah pasar. Perhatikan juga misalnya ada sejumlah tol-tol baru yang beroperasi seperti tol di beberapa ruas jalan di tol Cisumdawu yang barangkali bisa Anda lewati nanti dalam perjalanan mudik Lebaran. Dan juga perhatikan perbaikan jalan dan juga infrastruktur yang mungkin terjadi walaupun kemungkinan besar proyek-proyek infrastruktur ini akan dihentikan dulu pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran. Juga perhatikan penjadwalan pengoperasian truk logistik agar tidak bersamaan perjalanan Anda dengan truk-truk angkutan logistik. Dan juga penyediaan angkutan massal gratis ini tadi yang sudah saya sebutkan, ada banyak sekali perusahaan BUMN saja ada sekitar 23 yang mengadakan program mudik gratis dan juga balik gratis. Juga ada dari Pemprov DKI Jakarta misalnya dan juga beberapa pihak lain yang mengadakan angkutan massal gratis. Lalu untuk angkutan laut juga jumlahnya cukup banyak pemirsa yang disediakan oleh pemerintah, bahkan Anda bisa membawa motor roda 2 untuk angkutan Lebaran dengan menggunakan angkutan laut. Dan untuk membahas lebih jelas mengenai persiapan arus mudik dan arus balik ini ada rekan Kevin Egan yang akan berbincang langsung dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Egan, silakan. Baik, terima kasih atas data-datanya Ani Rami. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan pemerintah agar tradisi mudik masyarakat dari tahun ke tahun bisa berjalan lancar. Namun seiring waktu pula dinamika dan masalah selalu terjadi. Bagaimana kemudian pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan mengatur arus mudik pada tahun ini? Kita sudah bersama dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi langsung dari luar studio. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Pak Budi, ini sudah masuk di bulan Ramadan, banyak orang yang sudah merencanakan nanti mau mudik menggunakan apa. Ini strategi dari pemerintah sendiri, apa saja Pak Budi yang patut diketahui oleh masyarakat?
Ya, kalau kita bicara mudik, memang yang difavoritkan itu udara atau darat, ya. Ya. Nah, oleh karenanya darat ini sangat menarik karena jalan tol dari Jakarta sampai ke Surabaya sudah selesai. Pasti masyarakat akan mencoba, ya, karena memang daya tempuhnya itu menurun drastis. Nah, oleh karenanya kita mempersiapkan mudik ini untuk jalur darat dengan berkoordinasi dengan para pihak. Minggu lalu saya sudah ke Jawa Tengah, hari ini saya akan ke Bandung untuk koordinasi dengan stakeholder, baik Pemda, kepolisian maupun Dishub, ya. Harapannya kita mempersiapkan prasarana dengan baik dan juga persiapan-persiapan agar yang mudik itu mendapatkan suatu kelancaran. Dalam mudik kali ini memang kita melihat bahwa jumlah pemudik dari Jakarta dan Jabodetabek itu sangat masif. Dan tujuan utamanya itu memang ke Jawa Tengah, Semarang, Solo Raya dan sebagainya. Nah, oleh karenanya kita akan melakukan suatu pengamatan yang detail berkaitan dengan mudik tersebut. Baik, Pak Budi, ada rencana yang kemudian sudah mengemuka di tengah masyarakat ini mengenai penerapan ganjil genap di tol pada saat mudik Lebaran. Nah, ini kajiannya sudah sampai di mana, Pak? Ya, kami sudah berdiskusi 2 minggu ini terutama dengan Kakor Lantas. Ada 2 alternatif. Satu itu ganjil genap, yang satu lagi adalah satu arah. Kita melihat bahwa pada saat mudik ini timbul satu preferensi yang besar masyarakat itu menggunakan jalan tol. Nah, kalau itu terjadi bersamaan pasti ada suatu jumlah yang banyak. Kita memang dari 2 alternatif itu ada preferensi untuk menggunakan satu arah, ya, karena itu memang lebih bisa diprediksi dengan baik. Nah, kami sudah melakukan pembahasan sampai kemarin. Kita akan lanjutkan, minggu ini akan kita putuskan, setelah itu akan kita informasikan kapan waktu satu arah itu diberlakukan, sehingga masyarakat bisa menggunakan satu arah yang dari Jakarta menuju Jawa Tengah menggunakan tol, sebaliknya masyarakat yang ingin melakukan kegiatan dari Jawa Tengah ke Jakarta menggunakan jalur pantai utara. Oke, Pak Budi, apakah ini berarti sudah pasti ganjil genap itu akan diberlakukan atau satu arah itu akan diberlakukan atau seperti apa, Pak? Ini tinggal memutuskan yang mana, aturannya sudah siap atau seperti apa sih sebetulnya, Pak, statusnya? Ya, Pak Presiden itu memberikan arahan kami dalam ratas. Lakukan kegiatan-kegiatan yang maksimal untuk memastikan mudik ini lebih baik. Nah, oleh karenanya rekayasa yang akan kita lakukan itu adalah rekayasa yang memang mengoptimalkan fungsi-fungsi prasarana itu. Kelihatannya hampir dipastikan salah satu itu akan kita gunakan. Tinggal kita akan umumkan, akhir minggu ini akan kita umumkan sehingga masyarakat bisa merencanakan perjalanannya dengan baik. Baik, Pak Budi, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan saya masih bersama dengan Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Pak Budi masih berbicara mengenai jalur darat. Ini kalau misalnya nanti akan diberlakukan baik itu ganjil genap maupun one way, ini tol-tol mana saja, Pak, yang mungkin akan diberlakukan aturan ini? Kita memang akan tidak semua ganjil genap dan satu arah itu kita lakukan. Kita akan lakukan mulai dari Cikarut sampai Brebes, ya kurang lebih mendekati 200 km. Karena jalur itulah yang paling padat dan setelah Brebes itu praktis para pemudik itu berpisah di beberapa kemungkinan. Bisa ke selatan, bisa ke utara dan sebagainya. Jadi yang sudah kita rencanakan, kalaupun ada ganjil genap maupun satu arah itu dari jalur tersebut. Baik, apakah akan ada diskon tarif tol, Pak, nanti juga termasuk dalam strategi Kementerian Perhubungan?
Itu karena domainnya di Kementerian PU, kita akan Baik. koordinasikan. Insya Allah minggu ini kita ada rapat koordinasi. Mudah-mudahan PU bisa memberikan suatu hadiah Lebaran untuk para pemudik. Baik, Pak Budi, kalau berdasarkan kajian dengan adanya sistem ganjil genap maupun one way ini bisa mengurangi kemacetan berapa persen, Pak? Yang kita bisa lihat adalah jarak tempuh ya. Kalau Baik. kita bicara dari Jakarta ke Semarang katakan ya. Jakarta Semarang itu kita bisa pastikan 6 jam kalau dengan ganjil genap dan atau satu arah. Tapi kalau itu kita tidak lakukan, mungkin ada satu perlambatan kira-kira 1 sampai 2 jam. Ya, jadi cukup besar pengaruhnya bagi pemudik dan juga kapasitas itu akan naik besar sekali. Baik, kesiapan dari jalur tol sendiri seperti apa, Pak? Apakah sudah dipastikan akan 100% baik, begitu baik rambu-rambu maupun dengan kondisi jalan sendiri dan juga fasilitas-fasilitas pendukung yang di jalan tol? Apakah sudah siap, Pak Budi? Jalan tol prinsipnya sudah siap, kita udah lihat kemarin. Tetapi justru dengan kesiapan jalan tol yang panjang, ada yang lurus, ini ada satu isu yaitu isu keselamatan. Nah oleh karenanya kami minta kepada teman-teman kita yang mengelola jalan tol untuk membuat rambu-rambu, membuat satu halangan-halangan ya agar kecepatan itu tidak 100 km. Dalam kesempatan ini saya juga sampaikan kepada masyarakat agar hati-hati dan atur kecepatan dengan baik. Hal lain yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa keselamatan menjadi concern dari kita. Padahal banyak sekali saudara kita yang menggunakan motor. Nah penggunaan motor ini sangat bahaya karena tahun-tahun yang lalu itu 70% kecelakaan karena motor. Oleh karenanya kami menganjurkan saudara kita yang mudik itu tidak menggunakan motor. Kita menyediakan mudik gratis dengan kereta, dengan bus, dengan truk, kapal laut. Bahkan kapal laut kita tingkatkan 2 kali lipat. Dan itu tujuannya dari Jakarta menuju Semarang. Kami juga sudah koordinasi dengan di Semarang. Semarang akan siapkan bus ke beberapa tempat yang merupakan tujuan dari pemudik. Baik, bagaimana dengan tol Trans Sumatera, Pak, yang di luar Jawa, apakah akan dibuka nanti pada saat mudik Lebaran tahun ini? Jalan tol Sumatera kita akan lakukan dengan fungsional ya. Jadi memang sudah berfungsi tapi belum berbayar gitu. Tapi secara fisik tol itu sudah bisa digunakan dengan baik. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tolnya prinsipnya bisa dipakai, bahkan jalan keluar yang tadinya yang saat ini masih rusak, kita akan lakukan perbaikan-perbaikan supaya tidak ada satu sumbatan-sumbatan di jalan masuk dan keluar dari jalan tol tersebut. Baik, kita ke jalur udara, Pak Budi. Ini banyak yang menantikan harga tiket pesawat tidak semahal saat ini. Strategi pemerintah dan kemajuannya seperti apa, Pak? Ya, saya juga prihatin dengan tingginya tarif dan kami sangat mengerti ini sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang ke luar pulau. Oleh karenanya kami kemarin sudah berapat dengan Pak Menko Perekonomian, Pak Darmin, juga dengan Menteri BUMN Bu Rini, mencari jalan keluar mana yang paling baik. Setelah kami kaji dan juga melihat undang-undang di mana Undang-Undang nomor 1 tahun 2009, nomor 127, itu kita diberikan kewenangan untuk mengatur batas atas dari tarif ya, sehingga kita dalam minggu ini akan menyelesaikan atau mengevaluasi batas atas. Kita harapkan dengan batas atas itu bisa memberikan suatu guidance bagi maskapai mengikuti batas atas yang akan kita tetapkan, akan kita turunkan ya, sehingga itu bisa menurunkan tarif secara menyeluruh. Baik, berarti bisa dipastikan nanti harga tiket pesawat akan turun, Pak ya, menjelang Lebaran? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Baik, berapa persen Pak Budi? Apakah sudah ada angkanya?
Belum ada angkanya karena dalam menentukan ini kami tidak mau gegabah. Kami mengundang para stakeholder, pengamat ya agar mereka memberikan pendapat-pendapat supaya keputusan ini memang bisa memberikan satu solusi bagi masyarakat tetapi juga tidak mencederai stakeholder yang lain. Baik Pak Budi, terakhir apakah kemudian pada minggu ini masyarakat bisa mengetahui betul keputusan akhir strategi dari pemerintah baik itu jalur darat, penerapan ganjil genap maupun penurunan tarif pesawat, apakah bisa diketahui minggu ini Pak Budi? Mengenai jalur darat, kita pastikan minggu ini akan kita ketahui. Sedangkan mengenai tarif mungkin minggu depan karena kami baru akan melakukan rapat koordinasi dengan Pak Darmin itu pada hari Senin mendatang. Baik Pak Budi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Budi.